Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 6 akan eh, menjelaskan tentang final project PBD kami. Eh, Pertama-tama perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Endriano Firmansyah dengan NIM 1912111332. Dan saya Muhammad Diki Sebirwanto dengan NIM 1912 1330. Saya Adnan Dika dengan NIM 1912 1361. Saya Aditya Rizky Perdana Maarif dengan NIM 16129503. Oke, di sini kami akan menjelaskan final project kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kelompok kami membuat project tentang spare part motor. Nah, di sini kita membuat tabel supplier dengan KD supplier sebagai primary key. Dia tidak boleh kosong. Terus ada nama supplier. Terus ada telepon dan alamat. Terus ada tabel barang. Tabel barang ini berisi dengan kode barang sebagai primary key. Ada nama barang, ada harga, ada stok, ada kode supplier. Kode supplier di sini sebagai foreign key penghubungnya. Foreign key reference karena sebenarnya di supplier tuh KD supplier sebagai primary key. Terus di tabel transaksi di situ ada kode transaksi sebagai primary key. Dia tidak boleh kosong, not null juga. Terus ada KD barang, KD bengkel di situ dia juga sebagai foreign key. Foreign key reference karena di tabel barang KD barang adalah sebagai primary key dan di bengkel KD bengkel sebagai primary key juga. Setelah ada tanggal dan keterangan. Setelah itu ada tabel bengkel, itu KD bengkel sebagai primary key, ada nama bengkel, telepon, dan alamat. Bawah lagi ada nggak itu? Dan ada tabel pembayaran, itu ada KD pembayaran, kode pembayaran sebagai primary key, kode transaksi, tanggal bayar, dan total bayar. Liatin ininya nanti. Lihatnya. Nah, di situ. Oke, lanjut ke mode koneksi database-nya di Visual Studio. Nah, di sini mode koneksinya, di sini sudah terkoneksi ya, Visual Studio 2017-nya dengan SQL servernya, dengan providernya, dia PC teman saya sendiri, Adnan itu. Oke, lanjut ke form login yang akan dijelaskan oleh teman saya, Adnan Dika. Oke, selanjutnya kita masuk ke form login. Nah, kami membuat form login desainnya seperti ini. Di sini ada label text box dan button. Isinya username, password, button login sama button cancel. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Nah, di sini eh, button loginnya kita isi dengan, jika namanya saya cantumin namanya admin, kemudian passwordnya 12345. Kemudian setelah udah login, masuk ke eh, halaman form utama. Di sini fungsinya form utama.show. Kemudian button cancelnya, kalau misalnya di nggak jadi misalnya nggak jadi login, nah di sini ada message boardnya, tulisannya Anda ingin keluar. Nah, ntar nanti di di pilihannya yes apa no, baru dikonfirmasi kemudian keluar. Nah, pas di tag
text box passwordnya, di sini password charnya saya ganti dengan bintang agar nanti seperti ini. Kita tes dulu masih. Selanjutnya ke form utama. Nah, form utama di sini sebagai form parent. Jadi ini sebagai orang tuanya dari form anak-anak ini yang ada form barang, form bengkel, form pembayaran, form supplier, form transaksi. Nah, di form utama ini kita membuat menu strip. Isinya itu di menu strip itu ada untuk form barang, form bengkel, form supplier, form transaksi, form pembayaran. Nah, di codingan form utamanya, di sini ketika tadi kita menu strip barang itu dipencet, maka yang akan tampil yaitu form barang. Terus kemudian selanjutnya form bengkel. Terus selanjutnya form transaksi, selanjutnya form pembayaran, dan terakhir form supplier. Nah, ini kan sebagai form parent kan. Jadi di setiap form anaknya dicantumin di sini MDI parent sama dengan form utama. Jadi ketika misalnya dijalankan di start, maka itu akan mengikuti di form utama. Kemudian selanjutnya tuh di form barang. Pertama saya tuh membuat INF proses. Jadi ini ada function terdiri CRUD kayak biasanya, insert data, update data, delete data, sama tampil data. Kemudian close control barang. Di sini tadi kan udah disebutin kan function-functionnya apa aja, ada insert, update, delete, sama tampil data. Nah, di sini di kontrolnya barang itu terdapat sintak-sintaknya. Misalnya kalau insert data, insert into barang, kemudian update barang, kemudian delete from barang, kemudian select from barang untuk menampilkan. Kemudian ke kelas entity dulu. Nah, tadi kan di controller kan itu yang di sininya itu ngambil dari kelas entity barang. Nah, di entity barang itu terdiri private KD barang, nama, harga, stok, pertama yang KD barang sebagai value-nya sebagai string, nama string, harga itu integer, stok integer, KD SPP string. Nah, jadi itu kita bikin public property KD barang, balik lagi untuk mengembalikan variabelnya di KD barang, terus nama barang di nama, harga barang di harga, stok barang di stok, KD supplier di KD SPP. Jadi itu kayak kita samakan lah apa yang ada di tabel di select from barang. Kita samakan di sini. Salah, sorry. Kita samakan kolom-kolomnya ya. Kan tadi KD barang, nama barang, harga, stok, KD supplier. Kemudian jangan lupa di mode object fungsinya kita sebutkan dulu public entitas barang sebagai entitas barangnya yang dari kelas tadi, terus public control barang sebagai kontrol barang. Nah, kemudian di form barangnya, di codingan form barang itu terdapat kayak prosedur untuk mengatur button. Kan tadi button itu desainnya seperti ini. Ada grup box 1, grup box 3, sama ini data grid view. Diganti namanya DG barang. Ini seperti ini. Ini ada button tambah, button ubah, button simpan, batal, hapus, selesai. Nah, tadi balik lagi ke codingan form barangnya. Kan tadi udah mengatur tuh ST sebagai boolean itu buat mengaktifkan ketika nanti dijalankan. Kemudian nih kalau btn simpan itu not ST itu ketika nanti pas kita harus mencet tambah dulu baru ini
BTN simpannya bakal aktif. Private sub refresh gitu itu untuk merefresh data sebagai menampilkan data yang ada di DG data grid barang tadi. Kemudian isi boxnya kita samakan seperti tabel di kolom database-nya, kode, nama, harga, stok, KDSPP. Kemudian ada button selesai. Kalau misalnya dipencet selesai maka akan tertutup. Ini kolom tampil ke BTN tambah, sama kita akan menambah namanya saja, harga, stok, dan kode barang sama kode supplier. BTN ubah, sama untuk mengubah nanti ada mode prosesnya, BTN simpan. Kalau misalnya kita di mode proses 1 itu untuk menginsert. Nah, kalau misalnya mode proses 2 itu untuk mengubah. Kemudian ada BTN hapus. Nanti sama seperti form login tadi, message board. Apakah Anda yakin ini menghapus? Tadi nanti ditanya ini ya, terdapat kode barangnya sama nama barangnya. Coba kita running dulu sebentar. Kita masukin tadi yang dari form login, tadi username-nya saya cantumkan admin, passwordnya 12345. Kita login, ketika login masuk ke halaman form utama yang parent tadi. Kalau ketika kita klik form menu strip barang ini, maka akan tampil form barang. Nah, kita coba menambahkan BR 005, nama barangnya baut motor, harganya bebas, stoknya. Ini kode supplier itu nanti tersedia. Kode supplier itu ada udah ke input berapa. Nah, sebelumnya itu udah ada 4. Tapi kita coba kode kita simpan, data berhasil disimpan, masuk. Kemudian kita hapus. Nah, tadi yang ada message boardnya 005 sudah terhapus. Kita mencet selesai. Kemudian akan dijelaskan oleh saudara Diki, form bengkel. Untuk form bengkel, pertama-tama buat dulu in process untuk mendeklarasikan fungsi CRUD-nya yang kita buat function insert data, update data, delete data, dan tampil data, dan diset sebagai objek. Lalu kelas kontrol barang, kelas kontrol bengkel digunakan untuk menjalankan query yang akan digunakan. Pertama kita import dulu sistem yang akan digunakan untuk mengolah data, yaitu sistem data oleh DB. Lalu membuat public kelas kontrol bengkel, dan yang di dalamnya berisi public function insert data untuk memasukkan data yang ditulis di text box ke dalam database. Lalu function update data jika ingin mengubah data yang sudah ada di dalam database, dan function delete data jika ingin menghapus data yang ada di dalam database. Lalu ada public function tampil data sebagai data view yang mengimplementasikan in proses bengkel yang sudah tadi dibuat, yang berfungsi untuk yang menjalankan query select bintang from data untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database.
Lalu ke kelas entitas barang, untuk mendeklarasikan entitas yang akan kita gunakan, yaitu kita buat variabel kode bengkel, nama, telepon, dan alamat yang diset sebagai string. Lalu ke bawahnya kita buat public property kode bengkel yang diset sebagai string yang mengambil data dan mengembalikan dari kode bengkel yang diset sebagai string. Lalu ke bawah public property nama bengkel yang akan mengembalikan data dari nama bengkel dari kolom nama, dan public property no telepon yang diset sebagai string akan mengembalikan data dari telepon, dan properti kadi alamat akan mengembalikan data dari data alamat. Lalu ke form bengkel, di sini adalah desain dari form bengkel yang sudah dibuat. Di sini ada group box, ada label, ada text box, dan beberapa button seperti button tambah, ubah, simpan, batal, hapus, dan selesai. Lanjut ke codingannya di form bengkel. Di sini ada public class form bengkel yang berisi private sub atur button yang memiliki statement sebagai boolean. Itu button tambah, ubah, untuk membuat button tambah, ubah, dan hapus. Button simpan dan button batal akan hidup apabila button yang di atasnya itu sudah dijalankan. Lalu private sub refresh grid untuk merefresh grid view yang ada di bawah untuk menampilkan data yang ada. Lalu ke bawah lagi isi box. Lalu ke bawah form bengkel load untuk meload data yang ada. Lalu ke bawah button private sub button selesai. Jika diklik maka akan menutup semua form bengkelnya, dan lalu tampil cari akan memilih sesuai dengan data yang dicari. Lalu ke bawah private sub button tambah, klik. Jika diklik maka akan menjalankan query menambahkan data ke dalam database. Lalu private sub button ubah jika diklik akan merubah data yang sudah diinputkan ke dalam database. Lalu private batal jika ingin membatalkan inputan yang sudah dimasukkan tadi. Lalu data bengkel lalu lanjut ke private sub button simpan. Jika diklik maka akan menyimpan semua data yang sudah dituliskan tadi di dalam text box. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Endri. Oke, lanjut ke form supplier. Ya. Pertama untuk form supplier kita buat INF proses suppliernya terlebih dahulu untuk membuat CRUD-nya. Nah, di situ kita public interface-nya function insert, update, delete, dan tampil data. Sama seperti yang lainnya tadi, dia digunakan sebagai objek. Terus lanjut ke kelas control supplier. Kelas entitas dulu nggak apa-apa sih. Kelas entitas supplier. Nah, di sini kita mendeklarasikan kode supplier, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini kita membuat kelas entitas supplier agar nanti dipanggil di controllernya.
Itu jadi misal public property KD supplier, nanti akan di return ke KD supplier. Di situ ada beda beda apa ya? Beda deklarasi biar digunakan ke kelas kontrol suppliernya. Sama di situ uh, dikembalikan ke kode supplier, terus di set value, sama yang nama supplier juga seperti itu, nomor telepon juga seperti itu sama, ya akan kembali, dan alamat supplier juga sama. Terus lanjut ke controller supplier. Nah, di controller supplier ini itu ketika kita insert datanya, maka akan mengambil dari kode supplier tadi yang dari entitasnya, dari entitas supplier tuh. Data di TKD supplier itu. Nah, KD supplier itu kan kita deklarasikan tadi di entitas suppliernya. Nah, nama supplier juga, nomor telepon, alamat, dan oh ya udah. Terus yang update juga sama. Dia mengambilnya juga dari kelas entitas supplier tadi, nama supplier dan lain-lainnya. Terus delete data pun juga seperti itu, dan tampil data pun juga seperti itu. Dia mengambil dari entitas supplier tadi. Nah, jangan lupa untuk di mode koneksi, mode objeknya, yang objek dan fungsi ya. Di sini kita jangan lupa menuliskan tentang entitas supplier dan kontrol suppliernya. Ya, entitas supplier sebagai kelas entitas supplier dan kontrol supplier sebagai kelas kontrol supplier. Nah, coba untuk form suppliernya. Oh iya, terus kelas kontrol tadi coba lihat dan kelas kontrol yang TXT ada nggak? TXT ada di mana? Oh iya, di form suppliernya ya, iya. Nah, di kodekan form suppliernya ini itu sama seperti form yang lain tadi. Dia button tambah itu berstatement sebagai booleannya, terus tambah, hapus, ubah. Nah, yang simpan dan batal dia akan berjalan kalau tambah, hapus, dan ubahnya telah dijalankan. Nah, terus untuk refresh git dia akan merefreshnya. Lanjut ke bawah, terus isi box. Nah, di situ ada txt KD supplier, txt nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Nah, di situ kenapa dideklarasikan sebagai txt KD supplier? Karena pada desain yang telah saya buat di from supplier, nah di situ saya namakan sebagai txt KD supplier. Begitu juga dengan nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Terus untuk form suppliernya dia juga button selesai. Nah, ketika diklik selesai, dia akan menutup formnya, dia akan selesai form itu. Untuk button tambah dia akan menambahkan sama dengan kita harus mengetik dulu nama suppliernya, terus nomor telepon dan alamatnya. Terus button batal juga dia akan merefresh dengan atur buttonnya itu. Terus button simpan. Nah, ketika kita sudah mengetikkan semua, akan disimpan dengan itu kode supplier, dengan KD supplier, misalnya txt KD supplier, teks yang kita ketikkan tadi ketika kita mengisi form suppliernya. Button ubah juga ya kita akan. Nah, hapus juga. Ketika menghapus ini, itu akan ada message box-nya dengan apakah Anda yakin untuk menghapus. Terus misal nanti ada pilihan lagi untuk ya atau tidak, pilihan konfirmasinya. Ketika ya dia akan menghapus data supplier. Coba dijalankan, Mas. Majunya dengan admin tadi.
jalankan ke supplier. Nah, di situ kan udah keluar tuh kode suppliernya 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita tambahkan lagi. Coba hapus dulu aja, Mas. Hapus bisa nggak? Hapus dulu. Kita hapus yang 4 ya, Bayu itu. Di situ berhasil menghapus. Terus kita akan menambah dengan kode supplier 004 ya, nama Luxau, terus nomor teleponnya ngawur aja, Mas. Di situ kita coba klik simpan. Ya, oke. Di situ data telah tersimpan ya. Nah, begitu saja tentang form supplier. Mari dilanjut anggota yang lain. Diki kalau misal mau ini ngejalanin form yang bengkel tadi. Makasih. Oh iya, sekalian menjalankan form bengkel, demo form bengkel. Di sini ada form pengisian kode bengkel, nama bengkel, nomor telepon dan alamat dari cabang bengkel. Dan ada button tambah, ubah, simpan, batal, hapus, dan selesai. Nah, jika coba masukkan, kita mencoba masukkan kode bengkel. Coba Nan. Lalu nama bengkel, nomor telepon, dan alamat. Kita coba tambahkan, simpan. Nah, data telah tersimpan. Data grid telah terrefresh. Kita coba hapus. Akan muncul message yakin atau tidak, yes. Data telah terhapus. Lalu button selesai untuk menyelesaikan transaksi. Terima kasih. Lanjut ke form transaksi dulu ya. Transaksi atau mau pembayaran? Lanjut ke transaksi aja dulu. Mau dijelaskan sama siapa? Untuk selanjutnya proses transaksi sama di sini kita membuat dengan INF proses transaksi dulu agar dibuat CRUD-nya sama seperti form-form yang lain tadi, insert, update, delete, dan tampil data. Setelah itu kita ke kelas entity-nya dulu aja, Mas, kelas entity. Kelas entities transaksi, di sini kita membuat kode transaksi, kode barang, kode bengkel, tanggal, dan keterangan. Sama di sini public property-nya kita bikin kode transaksi dibedakan dengan private-nya ya, dibedakan dengan private KD TRX itu kita bedakan. Nah, terus kita panggil lagi return dengan KD TRX, terus ngeset KD TRX-nya dengan value string. Sama KD barang, KD bengkel, tanggal transaksi, dan keterangan transaksi sama. Sama seperti yang atas tadi. Lanjut ke kelas kontrol. Nah, di sini kelas kontrolnya kita insert, kita memasukkan datanya dengan memanggil apa yang sudah kita deklarasikan di entitasnya tadi. Nah, kita tadi mendeklarasikan transaksi, kode transaksinya sebagai KD transaksi tadi. Terus KD barang juga sama, KD bengkel juga, KD tanggal transaksi, dan keterangan transaksi. Nah, untuk update data juga sama. Kita mendeklarasikan yang tanggal transaksi, keterangan, itu sama seperti yang kita deklarasikan di entitas transaksi tadi, di kelas entitas. Begitu juga dengan delete dan tampil data.
Terus mode koneksi. Nah, di sini jangan lupa untuk tetap membuat mode objek dan fungsinya dengan kontrol transaksi sebagai kelas kontrol transaksi dan entitas transaksi sebagai kelas entitas transaksi. Terus form transaksinya. Nah, begini tampilan form transaksi. Di sini coba untuk lihat TXT-nya, Mas Adnan. Nah, di situ kode transaksi kita namakan sebagai TXT KD transaksi. Nah, langsung buka ininya aja, codingannya aja. Nah, di sini kita mengatur buttonnya dengan tambah, ubah, hapus, dan simpan. Nah, di situ simpan dan batal. Nah, sama seperti form-form yang lain, simpan dan batal akan berjalan kalau form tambah, ubah, hapusnya telah dijalankan. Di situ refresh git, kita merefresh sama lagi sama seperti yang tadi, sama seperti form-form yang lain. Nah, bedanya ada di sini diisi boxnya. Nah, ada txtkd trx itu adalah apa ya, default nama yang telah kita buat di form transaksi yang desain. Kita mendesainnya dengan txtkd trx, begitu juga dengan barang, bengkel, tanggal, dan keterangan transaksi. Itu kita buat sebagai string. Nah, label 6 itu ada data yang ada di bawah itu nanti di set. Dia memberitahu data keberapa dari data keberapa. Terus button selesai diklik, ketika diklik dia akan menyelesaikan form. Terus button tambah juga sama, button tambah juga kita harus masukkan dulu tanggal, keterangan, kode barang, dan kode bengkelnya. Button ubah juga sama, button batal juga sama, dia akan merefresh. Terus button simpan juga kita kalau sudah mengetikkan tentang kode transaksi, kode barang, bengkel, tanggal, dan keterangan, ketika kita sudah mengetikkan itu baru kita bisa menyimpan. Nah, ketika kita sudah menyimpan, akan ada message box data telah tersimpan. Tuh. Terus ketika hapus juga ada message box-nya, apakah Anda yakin ingin menghapus, dan ada button konfirmasi. Coba dijalankan, Mas. Login lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini data transaksinya. Coba dihapus dulu aja, Mas. Nah, itu kan data 4 dari 4 ya. Ketika dihapus, dia akan berubah menjadi data ketiga dari 3 data. Karena yang transaksi 4, yang kode transaksi 4 tadi sudah kehapus. Coba ditambah lagi, kita tambah kode transaksinya 4, kode barang 4. Ya bebas lah, tanggal. Keterangannya belum lunas. Oke, di sini kita akan simpan. Data telah tersimpan ya, ada message box data telah tersimpan dan data sudah bisa tampil. Di situ label tadi akan berubah jadi data tadi sebenarnya sebelum ketambah data ketiga dari 3, sekarang berubah jadi data keempat dari 4. Oke, begitu saja penjelasan dari form transaksi. Selesai, lanjut ke form pembayaran yang akan dijelaskan oleh Mas Aditya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembayaran. Di
Di sini untuk end prosesnya dengan banyak function, berbagai function untuk membuat CRUD-nya, dengan ada insert data, update data, delete data, dan tampil data. Lanjut. Di sini ada kontrol kelas pembayaran dengan private KD bayar, KD transaksi, dan tanggal bayar, dan total bayar. Di sini KD bayar menggunakan value string dengan data seperti sama sebelumnya. Terus ada KD public property, KD transaksi, di situ menggunakan string juga. Di sini tanggal pembayaran menggunakan value date. Terus total pembayaran menggunakan string. Lanjut. Di sini kelas kontrol pembayaran public class dengan public function insert data dengan perintah KD bayar, menampilkan data KD bayar, data KD transaksi, dan seterusnya. Terus di situ ada update data, gunanya untuk mengupdate tanggal bayar, total bayar. Terus di situ ada delete data juga, dan public function tampil data. Lanjut, Mas. Nah, di sini untuk form pembayaran ada grup 1, grup box 1, grup box 3, dan data grid view. Untuk kode isi kode pembayaran dengan namanya di situ menggunakan button private step atau button tambah, dan di situ ada note. Kalau di button tambah, ubah, dan hapus itu belum dijalankan, button simpan dan batal tidak bisa dijalankan. Dan untuk di situ ada refresh grid untuk menampilkan data yang ada. Terus di bawahnya ada isi box. Isi box di situ ada terdapat txt kode bayar, kode transaksi, tanggal, dan total. Dan ada form pembayaran. Lanjut, di situ ada button selesai kalau sudah menyelesaikan data yang dijalankan. Dan selanjutnya ada button tambah untuk menambahkan data, dan button ubah untuk mengubah data, dan batal untuk membatalkan inputan data. Dan di situ juga ada button simpan untuk menyimpan data yang sudah diinputkan. Dan ada button hapus untuk menghapus. Di situ ada kalau ingin menghapus, apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut? Dan coba jalankan, Mas. Untuk user dan password sama seperti sebelumnya. Nah, di situ ada kode pembayaran, transaksi, tanggal bayar, dan total bayar. Di situ dengan menggunakan kode bayar dengan nama depan P ya. Dan coba hapus, Mas, di P nomor 4. Nah, di situ datanya berfungsi ya. Coba kita tambahkan lagi.
Nah, di situ datanya terlihat bertambah kan ya. Dan terbukti kalau inputan data tersebut berjalan dengan lancar. Selesai. Dan untuk data form pembayaran saya selesai. Terima kasih. Nah, begitulah kelompok penjelasan final project dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.